Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuanita Syifa Ujiana, NIM 1801530072. Di sini saya ingin mendokumentasikan praktikum mengenai fungsi dan metode dalam Python. Nah, di sini sudah ada satu variabelnya namanya text, dengan value atau isinya selamat datang di Unisbank Semarang. Kemudian untuk penggunaan fungsi yang paling sering digunakan yaitu adalah fungsi cetak, di mana dalam penulisannya yaitu print, kemudian diikuti tanda kurung buka, kemudian dituliskan variabel yang ingin ditampilkan atau dicetak, dan ditutup dengan tanda kurung tutup. Kemudian di run, nah maka dia akan menampilkan selamat datang di Unisbank Semarang, di mana ini sama dengan isi dari variabel teks. Kemudian selain fungsi ada metode. Metode ini bisa juga disebut dengan fungsi di dalam fungsi. Masih tetap menggunakan fungsi cetak, yaitu print, kemudian kurung buka, kita tuliskan variabelnya teks. Nah, yang membedakan metode ini adalah di metode diawali dengan tanda titik. Kemudian kita tuliskan metode yang ingin digunakan. Nah, di sini ada beberapa metode dari Python. Untuk metode-metode yang depannya ini ada tanda underscore-nya, itu berarti adalah kelas, untuk membuat satu kelas. Nah, di sini yang pertama adalah metode upper. Nah, kalau saya menuliskan satu huruf saja, misalkan U, di sini sudah tampil upper, bisa ditekan tombol tab, nah maka dia akan otomatis menjadi upper. Ini bisa juga digunakan untuk meminimalisir kesalahan penulisan metode yang ingin digunakan. Nah, kemudian diikuti tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Kemudian tutup lagi dengan tanda kurung tutup untuk menyelesaikan fungsi dari print-nya itu sendiri. Nah, di sini cukup dikosongi saja karena dia akan secara otomatis merujuk pada variabel teks. Kemudian di run. Nah, hasilnya adalah selamat datang di Unisbank Semarang. Di sini yang membedakan adalah di setiap hurufnya itu menggunakan huruf kapital atau huruf semua. Jadi, upper bisa digunakan untuk merubah huruf dalam value suatu variabel menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Nah, selain dari upper, ada juga metode kapitalis. Nah, di sini kapitalis. Nah, untuk kapitalis sendiri sama seperti upper, bisa menambahkan tanda kurung. Nah, di sini kan baru muncul tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Baru ditutup lagi dengan tanda kurung penutup untuk menyelesaikan print-nya tadi. Baru, nah, di run, dia hasilnya akan seperti ini. Yang membedakan adalah di sini, untuk kapitalis, yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar, hanya huruf S-nya saja. Jadi, kapitalis ini dapat diartikan bahwa dia mengubah huruf depan suatu kalimat menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nah, setelah kapitalis, ada juga perintah find. Perintah find ini digunakan untuk menemukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi, yang membedakan dalam metode find ini, kalau untuk upper kapitalis, ini kan tanda kurung buka kurung tutupnya cukup kosong saja. Nah, kalau di find ini kita isikan dengan hal apa yang ingin kita cari. Di sini yang pertama saya ingin mencari huruf E. Kemudian di run. Nah, kenapa di sini yang muncul adalah angka 1? Karena find ini
adalah untuk menemukan atau untuk melihat hal yang kita cari yang ada di kurung ini atau di sini E itu berada pada posisi indeks keberapa. Nah, E di sini kan dia berada di setelah huruf S. Nah, kalau dalam indeks itu kan dimulai dari urutannya itu 0. Jadi S ini sebagai indeks ke 0, kemudian E adalah indeks ke 1. Maka di sini saat find E, maka dia akan memunculkan angka 1. Berarti E ini berada di indeks pertama. Kemudian, nah ini tanda pagar di depan ini atau tanda hashtag ini digunakan untuk menonaktifkan sintak ya. Atau kita ingin menonaktifkan suatu perintah, yaitu bisa menggunakan tanda pagar di depannya. Kemudian setelah itu ada juga metode text replace. Nah, replace ini digunakan untuk mengubah sesuatu dalam variabelnya. Ini saya ingin mengubah kata selamat menjadi semangat. Nah, caranya itu di tanda kurung tadi kita menggunakan tanda petik, kemudian dituliskan kata selamat, kata yang ingin diganti, kemudian koma, diikuti dengan kata penggantinya. Nah, di sini semangat. Kemudian kehadiran. Nah, dia akan mengubah dari kata selamat menjadi kata semangat. Sekian dokumentasi praktikum keempat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.